Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdebatan pulang di video ulun lah. Kita seputar Banjarmasin. Hari ini ulun melakukan perjalanan dari Sungai Lulut menuju Kayu Tangi. Kita melewati Petran, Jalan Petran. Nah, kita masuk di Sungai Lulut. Pas di pasar Sungai Lulut, nang kawasan Rami juga di sini banyak orang berjualan di pasar Sungai Lulut. Legend juga pasar Sungai Lulut. Kanan tuh ada jembatan munnya nak lewat dari pasar terapung Lok Baintan kawa lewat situ pengendaraan kawa. Nah, ini jembatan Sungai Lulut. Jembatannya ini sudah dihanyari juga karena jembatannya sudah jembatan beton tinggi. Nih pas kita di muara Sungai Lulut lah. Kita update spill tipis-tipis saja 2025 kayak apa wah ini ya Allah. Nah, kita masuk sudah di Sungai Gardu. Nah, Sungai Gardu nah kiri ini tembus ke Jalan Pramuka melewati Gardu Mekar. Ini di jembatan Sungai Gardu bahari di sini rame orang berjual rambutan mau kelotok-kelotok. Nah, di jembatan Sungai Gardu ini legend juga. Yang dari mana-mana orang rambutan. Ini kan ada lagi lawas sudah itu zamannya. Nah, nang beseng-seng sebelah kiri yang kita lihat itu ada proyek di situ. Rencana pembangunan pengendalian banjir Kota Banjarmasin, Sungai Petran melalui Kementerian PUPR. Nah, kolaborasi lawan Kota Banjarmasin. Nah, di situ mainnya yang dibangunnya tuh kalau kada salah itu sistem rumah pompa lawan pintu air. Nah, ada rumah pompanya, ada pintu airnya. Di situ lawan di muara Petrannya, lawan di muara Sungai Bilo kayak itu infonya. Nah, ini. Jadi Sungai Petrannya akan ditata, dibaiki, jadi bagus penataannya rencananya kayak itu. Kan ada lagi jembatan-jembatan, orang bangun-bangun di atas sungai. Insya Allah akan dirapikan, biar kayak itu infonya. Jadi kawal lagi si Jukung lewat, kelotok, kawal hendak sampai ke Pasar Kuripan. Nah itu sampai ke Petrannya sana. Nah, ini sudah parah sampai di Gatot kita lah, simpang 4 Gatot. Masih di kawasan Petran. Nah, info spill-spillnya itu sungainya akan dibaiki. Lalu di sebelah sungai itu akan ada jalan satu arah gasan mengakses yang di seberang sungainya. Jadi jembatan tuh ada lagi banyak. Nang setiap ruko, setiap bangunan bisi jembatan seorang. Nah, jadi rapi kada semrawut kayak ini kelihatannya. Nah, mudahan baik hasilnya ya Allah. Jadi di sebelah kanan itu kalau kada salah itu akan ada rencana pembebasan lahannya jualah. Soalnya kan akan ada diolah jalan di sebelah sana tuh. Jembatan pun akan sedikit jadinya, jadi jembatan Pramuka tadi, jembatan di Gatot ini, jembatan Manggis, Kuripan, lawan Simpang Ulin. Nah, itu aja lagi aksesnya untuk menyeberang. Karena sudah ada jalan di sebelahnya. Nah, ini perempatan Gatot. Kiri ke Ayani, kanan ke Sultan Adam, lurus kita masih di Jalan Petran. Di Jalan Petran lah nih lah. Nah, kayak itu. Jadi kita ini masih membayangkan aja, Pang. Rencananya kayak itu bahwa ini sungainya rapi, bersih. Di sebelahnya ada jalan, ditata kawasannya. Informasinya kayak itu. Melihatnya tuh pindah bagus, Pang, melihat info-info di berita tuh penataan kawasannya. Jadi kita sambil juga ya kalau kita dokumentasikannya sebelum dulu karena sudah ada lagi kita kenangannya Jalan Petrannya bahari. Jadi di media digital nih kita selajur juga menyimpan kenangan Jalan Petran dulu kayak ini. Ini masih di Jalan Petran, padahal Petran ini dulu sudah juga pernah dibebaskan lahan dulu, halus jalannya kada kayak ini. Di zaman siapa ya wali kotanya ulun kadinget. Nah, cuma pembebasannya lumayan juga masih. Nah, supaya kada ada jualan kayak ini, nah parkir di pinggir jalan ini mah halus sih jalannya, jalan asal ganal jadi bahalus. Kasihan nang lewat kayak itu nah bahalus, haknya di jalan bahalus. Nah, ditata. Jadi dari kita juga dulu, dari pribadi kita nah kayak apa supaya nih perilaku kita supaya rapi bagus, kota kita nih nyaman, orang datang nyaman. Nah, jadi sungainya akan ditata. Ini sungainya gina, coba lihat tipian halus, banyak jembatan, kipit.
girang warna bajunya. Kelihatan aja bahwa kayak apa toh, kualitas bajunya menang hirang tuh sudah. Nah, sampah banyak. Nah, ini kita sampai di pertigaan ng Jalan Manggis. Nah, jembatan Manggis ini karena tetap dipertahankan, cuma dibaiki. Nah, ini kalau kanan nih Sungai Bilu. Sungai Bilu ini di muaranya itu ada juga sistem rumah pompa juga sama. Nah, jadi rencananya sepanjangan ini akan ada pembebasan lahan mungkinlah di seberang sungainya, yang sungainya Kipit ini. Kalau yang di arah muara itu sudah dibebaskan, sudah ganal. Nah, ini di pertigaan Kuripan. Ini macet dua daerah sini nih, pasar Kuripan nih. Soalnya ada beberapa kali simpangan di mukanya itu, pulang simpangan menuju Sungai Bilu, Kampung Melayu di mukanya itu. Nah, pasar ini pun infonya ada tak kena juga di kegiatan ini. Nah, ruko-ruko nih halamannya ada juga kena pembebasan lahan. Informasinya kayak itu. Inilah kegiatan ini, ujar info itu ada beberapa tahap gitu nah, melalui program Nuprep nih. Ini tahap 1 veteran nih. Veteran Sungai Bilu ini kan ada yang di Sungai Kelayan, Sungai Kapuran, di muara Sungai Baru itu sama sistemnya perpompaan kayak itu juga. Jadi sedikit banyaknya kalau sistem perpompaan itu, misalnya Banyu Pasang, Banyu Laut Pasang dari Sungai Martapura itu pompa akan ditutup, dan banyu yang di dalam misalnya hujan dikeluarkan melalui pompa. Tapi pompanya lain pompa yang halus yang kayak kita bayangkan kayak dumpeng itu karena kayak itu. Ini pompa ganal. Kapasitas kalau kada salah kalau kada 500 meter kubik per detik atau 1000 meter kubik per detik. Nah, itu ada beberapa pompa di pintu terasanya kayak itu. Jadi sekalinya mengeluarkan tuh banyunya memang signifikan dikeluarkan gitu. Jadi langsung tahu banyu itu keluar. Dan yang dari Sungai Martapura-nya kada masuk. Nah, ini veteran sudah mulai orang begawian, ada proyeknya memasang tanggulnya nih, turap daerah ini. Jadi memang ini kolaborasi programnya, program kalau kada salah ini dana pinjaman dari Bank Dunia, World Bank, melalui program Nuprep yang ada di Indonesia ini cuma beberapa, 5 apa 6 gitu. Nah, Banjarmasin salah satunya. Karena Banjarmasin yang habis terkena banjir 2021 itu. Nah, pas menterinya ke sini disentil oleh Pak Wali Kota waktu itu, sekalinya langsung ke sini masukkan Banjarmasin juga. Nah, dapat juga program ini. Mudahan programnya bermanfaat. Pesan kita juga gitu. Nah, jadi jembatan-jembatan yang kayak ini akan ada lagi. Dengan temanya tuh tema pecinan kalau salah, penataan kawasannya untuk yang di muaranya itu. Jadi karena ada taman-taman gitu kayak itulah biasa untuk penataan kawasan itu. Jadi kada banyak ini lagi nah jembatan apa. Mudahan baik kena hasilnya ya kalau. Nah, ini di muara veterannya sudah mulai begawe juga, alat berat sudah ada nah. Memasangi tanggul-tanggulnya kayaknya. Ini tahap 1 di 2025. Kalau kada salah sampai programnya 2027. Nah, kita lihat aja kena ya kalau kayak hasilnya baikkah, kayak apakah mudahan itu baik ya kalau kawasannya tertata, banjirnya berkurang. Itu yang kita harapkan seberataan ya. Nah, ini di muaranya veteran di Tempekong. Nah, PT apa ini menggawinya, ini ada direksi kitnya. Nah, kita sampai sudah di muara veteran. Ada lapangan basket. Nah, itu juga dari pemerintah kota Banjarmasin juga membangunkan. Jadi ada orang tuh main basket di tempat terbuka nyaman. Wah, ini rame orang sore pagi. Nah, hari ini di SMP 6 hari jembatan ini hanya aja juga kan terlalu lawas juga jembatan Merdeka ini. Nah, itu langsung menyeberang ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jalan Lambung Mangkurat. Nah, jalan ganalnya juga termasuk. Oke, ini kondisi kota Banjarmasin. Nah, pagi-pagi di bulan puasa habis diguyur hujan, subuhnya kah diguyur hujan kalau nggak salah.
Nah ini jadi nang jauh-jauh, nah kayak di Pang Banjarmasin ini 2025. Nah kalau nang sudah merantau lawas kalau mau bulik, nah kak hendak melihat kota Banjarmasin nih, jalan-jalan utamanya di sini. Kangen lawan Banjarmasin kayak ini kondisinya saat ini. Nah Sabilal Muhtadin, Sungai Tatas. Nah, ini masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Raya. Nah di sepanjangan ini juga sudah ditata juga kawasannya bersiring zaman siapa juga itu, nah wali kotanya waktu itu, pembebasan lahan, jadi rapi. Ada orang jogging, dimanfaatkan. Ini alhamdulillah bermanfaat lah ke masyarakat, orang jogging, orang apa. Nah kalau kanan ini di Tugu 0 km Jalan Jenderal Sudirman, ini Pasar Wadai sorenya, nah ada video sebelumnya tuh, nah, situ masuknya. Nah kita ke kiri. Nah sebelah kiri ini ada juga sungai, tembus ke Sungai Belasong. Kalau di kiri ini dulu nih Taman Satwa Bahari. Nah taman banyak monyet Bahari waktu kekanakan Malawas Pang, sudah tahun mungkin 2000-an 90-an. Ini kita masuk ke Jalan Esparman, menuju Jalan Esparman di bundaran. Nah kalau yang di muka yang oranye itu atap merah kayak itu Mahligai Pancasila lah, gubernur, rumah gubernur. Kanan kita ke Kayu Tangi. Nah Esparman, Pulau Laut di kiri, ini belok kiri Pulau Laut. Nah di muka itu kena perempatan Jalan Bali, kanan Tarakan, lurus Esparman. Nah jadilah kita harus sudah mulai menyadari juga bahwa Banjarmasin ini kondisinya memang secara elevasi di bawah permukaan laut. Nah kalau kada salah tuh 12 apa 16 cm di bawah permukaan laut. Jadi yang namanya baju pasang itu tak terelakkan, sudah akan ada wilayah-wilayah yang tergenang. Nah jadi kita itu harus sudah mulai beradaptasi. Dari Bahari orang beradaptasi, cuma Bahari itu mengalir bajunya, jadi kita jaga harusnya sungainya, aliran-aliran bajunya, jangan sampai kita memagat alirannya itu. Nah itu nang bisa jadi tergenang lawas, jadi kita saling jaga. Intinya aliran banyu itu jangan sampai ada nang tahalang kayak itu Pang baiknya. Nah itu, nah kalau pasang tuh ada terelakkan, cuma kayak pacarannya supaya cepat jualnya bebulik. Nah kita harus sadar kondisi kita ini. Nah ini kita di Kayu Tangi lah, ini hotelnya, Hotel Hanyar nih, Hotel Helper. Jadi tadi di Muara Petran tadi sama juga diolah sistem perpompaan juga. Nah ada sistem rumah pompa pakai pintu air juga, sama sistemnya kayak itu. Dicoba dulu secara teknis kayak apa, kalau semoga aja berhasil ya Allah. Nah jadi itu tadi kita lah berataan, kita jaga sungai kita, jangan buang sampah di sungai. Sungai jangan ditajaki. Nah itu benar. Namun kawa kita berdiamnya nang jangan di sungai, supaya kita kada kodratnya sungai itu harus mengalir gitu. Nah kalau inya kita macam-macam ya kejadiannya macam-macam ya kalau tergenang Pang nyata dulu, karenanya kada mengalir banyunya. Nah ini juga di muka nih kita kiri ini ke Queen, kanan Kampung Arab, seberang itu ke Pangeran, kirinya kanannya ke Antasan Kecil Timur. Jembatan di sebelahnya ini Hanyar juga jembatannya, nah tinggi itu. Kalau ini nang jembatan lawasnya kita sudah memasuki Kayu Tangi. Jadi sekali lagi lah kita lah tolong kita jaga sungai kita seperti tadi, karena itu cerminan kita Banjarmasin, kota 1000 sungai ya. Jangan hanya sebagai cerminan, tapi kita masyarakatnya juga harus menjaga. Nah kita sudah sampai di Kayu Tangi. Kiri ini ada kampus lah, Sekolah Ekonomi DIE. Di mukanya itu kan ada Unlam Banjarmasin, kampus negeri terbesar di Kalimantan Selatan. Sini kawasan Rami juga, sini banyak orang usaha macam-macam di sini juga, di daerah sepanjang jalan nih, karena ini akses menuju Kalimantan Tengah. Nah itu aja sedikit lah video Darulun lah, semoga mengobati kekangenan.
Nang buan-buan kita nang ada yang di luar nang ada diam di sini lawas ada bulik. Itu aja dulu video ulun, salah hilap mohon maaf, bilanya ada salah-salah kata bisa aja dikoreksi lah, kita sama-sama berbagi aja. Nah, sungai Kelayan banyunya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lah di video-video selanjutnya. Bisa aja beri ide-ide ulun lah apa video apa lagi ya, kalau jadi kita sama-sama mengonten ya.